Tidak hanya kasus di Malang, pemirsa, ada juga kasus serupa di Bali. Gara-gara memelihara landak Jawa pemberian almarhum ayah mertuanya, seorang pria bernama Inyoman Sukena terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Inyoman Sukena menangis histeris saat mengetahui dirinya didakwa hukuman 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Denpasar. Sejumlah kerabat berusaha menenangkan saat ia digelandang menuju ruang tahanan. Dalam persidangan, Inyoman Sukena mengaku tidak tahu jika hewan pengerat tersebut adalah satwa dilindungi. Sementara saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan keberadaan landak di pemukiman warga dinilai sebagai hama. Terungkap pula di rumah terdakwa tidak hanya ada landak Jawa yang dipelihara, namun ada sejumlah satwa dilindungi tetapi sudah dilengkapi dengan dokumen surat resmi. Saksi juga menyebut sebelum Sukena ditangkap, petugas BKSDA tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan hewan landak tersebut. Hanya jenis-jenis burung dilindungi yang diberitahu kepada warga setempat. Bahkan landak Jawa yang dipelihara oleh Sukena berhasil berkembang biak. Sukena melalui 7 kuasa hukum yang mendampinginya kini mengajukan penangguhan penahanan. Sidang Sukena akan dilanjutkan pada Kamis 12 September. Pemirsa, bagaimana kasus pelihara landak Jawa malah berujung terancam buih? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kalian Banjar Dinas Karang Dalam 2 Ibadah Mudita. Selamat siang Pak Mudita. Ya, selamat siang Ibu. Ya, dengan Eva di studio. Pak Mudita, bagaimana awalnya dari memelihara landak Jawa hingga akhirnya kasusnya bisa masuk ke persidangan? Nah, itu berawal dari memelihara dari kecil. Dari kecil di rumah dengan jumlah 2 ekor gitu. Sepengetahuan saya ya. Nah, terus berkembanglah itu menjadi 4, menjadi sudah punya anak gitu. Nah, tiba-tiba dari sekian waktu lamanya datang petugas untuk mengambil landaknya. Itu katanya melanggar gitu Ibu. Nah, terus setelah itu diambillah itu dari pihak KBS apa itu namanya? BKSDA ya? BKSDA. Ya. Langsung bertemu sama Pak Nyoman, bilang akan diambil gitu. Di konservasi di daerah Tabanan kalau tidak salah. Daerah Tabanan ya, seperti itu ceritanya Ibu. Dari awalnya, sepengetahuan kami begitu. Dari mana BKSDA tahu informasi bahwa Pak Sukena memelihara landak Jawa, Pak Mudita? Itu katanya sudah ada penugasan dari Kapolda. Makanya turun dari pihak KSDA. Begitu Ibu. Baik. Apakah warga sekitar juga tahu bahwa Pak Sukena memelihara landak Jawa? Secara secara keseluruhan saya juga sendiri baru mendengar cerita, karena saya tidak tahu persis juga di rumahnya dia memelihara landak. Begitu setelah ini viral, makanya semua orang jadi tahu mengenai informasi-informasi tersebut begitu. Begitu Ibu.
Ya, Pak Mudita, apakah terkait dengan landak Jawa yang termasuk satwa dilindungi ini pernah disampaikan, pernah disosialisasikan kepada warga termasuk Pak Sukena? Nah, inilah salah satunya yang perlu saya sampaikan. Saya kebetulan juga bertugas di desa sebagai klien dinas Banjar Karangdalam. Selama saya menjadi klien Banjar Dinas, memang tidak ada penyampaian ke warga untuk mensosialisasikan masalah landak tersebut. Nah, itulah menjadi permasalahan kami karena kami awam dengan aturan yang mana dilindungi dan yang mana boleh ditangkar. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kami, Bu. Dari pihak desa yang belum dari dinas terkait mengadakan sosialisasi dulu, mungkin bersurat ke desa, nanti saya sebagai klien Banjar Dinas menyampaikan ke warga sebagai perpanjangan pemerintahan desa begitu. Ini memang belum ada begitu selama saya menjadi dipercaya untuk bekerja di sebagai klien Banjar Dinas begitu, Ibu. Baik, jadi tidak ada sosialisasi sebelumnya, tetapi tiba-tiba langsung diproses hukum ya. Apa kemudian upaya dari pemerintah desa setempat untuk proses berikutnya bagi Pak Sukena? Karena ada desakan juga agar adanya restoratif justice, adanya penangguhan penahanan. Bagaimana Pak Mudita? Nah, selama sepengetahuan kami dari pihak desa, karena ini sudah kasus sudah di pengadilan. Kemarin waktu sidang kemarin kami dari pihak desa juga bersama Bapak Prebekel berusaha menghadiri sidang tersebut untuk mendengarkan sebagai motivasi lah, support mental dari salah satu warga kami yang tertimpa masalah seperti ini. Nah, cuma mendampingi saja, itu mensupportnya saja, tapi menunggu lagi untuk sidang berikutnya tanggal 12 kalau tidak salah saya dengar waktu persidangan tersebut begitu, Ibu. Baik, sidang berikutnya akan digelar tanggal 12 dan akan terus dikawal bersama ya Pak Mudita. Ya, Terima benar. kasih kalian Benar. Banjar Dinas Karangdalam 2 Ibadah Mudita sudah bergabung bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.